Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat termasuk ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mukallaf atau yang lebih dikenal fardu ain. Berkaitan dengan nama Jumat, Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir bin Abi Sholih Al-Jilani dalam karyanya Al-Gunyah menjelaskan beberapa pendapat seputar asal muasalnya. Pendapat yang pertama berdasarkan hadis riwayat sahabat Salman radhiyallahu anhu menyatakan karena di hari itulah bapak umat manusia Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pendapat kedua mengatakan agar kata Jumat adalah ijtima, yang berarti penyatuan atau sebuah perkumpulan, yang mana raga Nabi Adam alaihissalam diberi ruh di hari itu setelah selama 40 hari tanpa nyawa sejak diciptakan. Pendapat yang ketiga beralasan karena hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Sayyidah Hawa pertama kali di surga setelah Allah menciptakannya. Pendapat keempat mengatakan bukan demikian, melainkan lantaran Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertemu di hari Jumat setelah lama terpisah sejak diturunkan ke dunia. Sebab peristiwa tersebutlah hari Jumat menjadi sangat mulia. Dalil sholat Jumat dan harinya yang mulia, di antara dalil sholat Jumat yaitu hadis riwayat Abul Ja'di Ad-Damri. Rasulullah bersabda, siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah Ta'ala akan mengecap atau menutup hatinya sehingga tak mampu menerima hidayah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ada pula hadis riwayat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali bagi orang yang sakit, musafir, anak kecil, atau budak. Barang siapa yang mengajukan sholat Jumat karena lalai atau sibuk urusan perniagaan, maka Allah tak akan memperhatikannya. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena ketegasan teks-teks syariat yang memerintah sholat Jumat, Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam karyanya yakni Fathul Mu'in mengatakan washolatuha afdolus sholawat, yang artinya sholat Jumat adalah sholat yang paling utama di antara sholat-sholat yang lain. Nah, ini untuk niat sholat Jumat sendiri ada dua, yakni ketika berstatus sebagai makmum, dan yang kedua berstatus sebagai imam. Kalau sebagai makmum maka niatnya usolli fardhal jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita menghendaki sebagai imam, lafal makmuman kita ganti saja menjadi imaman, atau lebih lengkapnya usolli fardhal jum'ati imaman lillahi ta'ala. Demikian pula bila seseorang terlambat menuju sholat Jumat dan ia tidak sempat melakukan 1 rakaat bersama imam, dengan batasan ia tidak sempat rukuk bersama imam di rakaat kedua, maka ia harus menyempurnakan sholatnya menjadi sholat duhur, yaitu 4 rakaat, meskipun niatnya tadi tetap niat sholat Jumat. 3 kategori syarat sholat Jumat. Sholat Jumat mempunyai 3 kategori syarat, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat inqidad, sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama syarat wajib, yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, yang mana wajib dan tidaknya sholat Jumat tergantung pada ada dan tidaknya sifat tersebut. Syarat wajib Jumat ada 7. Yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yakni mencapai usia 15 tahun atau telah mengalami ihtilam, mimpi basah. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima laki-laki. Yang keenam sehat. Yang ketujuh bermukim. Terkait syarat terakhir, sebenarnya dalam bab sholat Jumat kita dikenal 2 istilah, mukim, orang yang bermukim, atau mustautin, yakni orang yang berdomisili. Makna kata domisili di sini berbeda dengan makna yang sering dipahami biasanya. Dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan, mustautin adalah orang yang menganggap tempat ia tinggal seketika itu adalah tanah airnya, tidak akan berpindah-pindah seiring perubahan musim kecuali ada kebutuhan saja, juga tak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat tersebut.
Adapun mukim adalah orang yang menetap di suatu daerah dan tidak bermaksud untuk tinggal selamanya di sana, seperti santri atau pedagang. Nah, kedua, syarat sah dan tidaknya sholat Jumat tergantung apakah syarat-syarat sahnya terpenuhi atau tidak. Untuk hal ini sama persis dengan syarat sah sholat duhur dan sholat lainnya, hanya ada 6 syarat tambahan yang membuatnya berbeda. Nah, berikut rinciannya. Waktu pelaksanaannya yang terhitung sejak masuk waktu duhur hingga waktu asar. Karena itu bila sholat Jumat yang dilakukan belum usai hingga tiba waktu asar, maka sholatnya harus disempurnakan menjadi sholat duhur tanpa mengubah niat. Tempat pelaksanaannya adalah di sekitar pemukiman, baik pemukiman itu terdiri dari bangunan kayu atau tumpukan batu-batu saja. Jelasnya, sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan selain sekitar pemukiman, seperti di Padang Sahara. Sebab sejak masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin, sholat Jumat tidak dilakukan di luar pemukiman. Jumlah jamaahnya harus mencapai 40 orang sebagai batas minimal, dengan kriteria berjenis laki-laki, mukallaf, merdeka, dan bermukim di daerah tersebut. Bilangan 40 adalah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Karenanya bila 40 orang sholat sendiri-sendiri dalam satu masjid misalnya, maka tidak sah. Berbeda dengan seorang masbuk yang menyempurnakan rakaat keduanya sendirian, sholat Jumatnya tetap sah sebab ia terhitung berjamaah. Tidak boleh terdapat 2 jamaah sholat Jumat dalam satu daerah, kecuali tidak ada tempat yang cukup menampung seluruh jamaah, meskipun bukan masjid atau meskipun tanah lapang. Jika masih bisa berkumpul dalam satu tempat dan ternyata tetap dilaksanakan dalam 2, 3, bahkan 4 kelompok, maka yang sah adalah kelompok yang pertama kali melakukan takbiratul ihram. Sholat Jumat ini dilakukan setelah pelaksanaan 2 khutbah Jumat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian kategori syarat yang ketiga yakni syarat in'iqad, yakni syarat yang menentukan sholat Jumat tersebut dapat menggugurkan kewajiban sholat duhur jamaah yang lain atau tidak. Artinya, seseorang bisa saja sholat Jumatnya itu sah, namun tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat duhur jamaah lainnya, sehingga mereka harus melakukan sholat duhur setelah itu. Lalu apa saja syarat in'iqad tersebut? Secara umum, yaitu ketika seluruh syarat wajib dan syarat sah terpenuhi secara sempurna. Secara lebih detail, Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta, yakni pengarang kitab I'anatul Thalibin, Hasyiah kitab Fathul Mu'in, menjelaskan 6 macam jamaah sholat Jumat berdasarkan statusnya. Yang pertama, golongan yang memenuhi seluruh syarat wajib maupun syarat sah, maka sholat Jumatnya in'iqad, diterima. Yang kedua, golongan yang wajib melakukan sholat Jumat dan masuk kategori sah namun tidak in'iqad, yaitu orang yang hanya bermukim dan tidak berdomisili atau mustautin. Juga orang yang hanya mendengar adzan Jumat dari satu daerah sementara ia tidak di sana dan bukan bagian dari mereka. Yang ketiga, golongan yang wajib melakukan sholat Jumat namun tidak sah dan tidak in'iqad, yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat, golongan yang tidak wajib, tidak sah dan tidak in'iqad, yaitu kafir, anak kecil yang belum tamyiz, orang gila, orang ayan, dan orang mabuk yang tidak ceroboh dalam sebab-sebab mabuknya. Kemudian yang kelima, golongan yang tidak wajib, tidak in'iqad, namun sah bila melakukan, yaitu anak kecil yang sudah tamyiz, budak, perempuan, khunsa atau orang yang berkelamin ganda, dan musafir. Yang keenam, golongan yang tidak wajib sholat Jumat namun sah dan in'iqad bila melakukannya, yaitu orang yang tengah sakit atau yang dalam kondisi udzur yang membolehkannya tidak berjamaah. Nah, itu ulasan singkat mengenai sholat Jumat. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.